Saudara Hardi, semangat Ya, siang. selamat siang, Bang. Protestan, Katolik, Abang? Protestan. Oke, silakan buka kamera. Kita diskusi pelan-pelan. Silakan, Bang. Materi kita terkait silakan. Siapa antikristus? Maksudnya mana nih, Bang? Antikristus ini. Siapa antikristus? Anti terhadap nabi Tuhan yang diutus kepada kaumnya Bani Israel. Nabi tersebut, tapi sebenarnya mereka itu adalah anti terhadap nabi itu. Hanya memakai namanya supaya mereka leluasa bisa menyesatkan banyak orang. Contohnya. Contoh, menyembah Yesus, menyembah Al-Masih, atau menyembah Kristus. Itu tanda yang sangat kuat kalau orang itu adalah anti terhadap Kristus. Karena mereka malah menuhankan Kristus, padahal Kristus hadir di tengah-tengah kaumnya Bani Israel untuk mengajak kaumnya Bani Israel untuk menyembah hanya kepada Allah, kepada pencipta langit dan bumi. Tapi mereka justru menyembah kepada Kristusnya. Berarti mereka ini adalah anti Kristus. Begitu, Bang. Bagaimana ceritanya menyembah Allah sama menyembah Yesus? Perbedaannya di mana itu, Pak? Yesus itu nabi, utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Israel. Ketika disembah berarti orang itu sudah melakukan penyesatan gitu. Menyembah contohnya? Ya seperti yang saudara-saudara Protestan adakan di gereja. Iya. Mengibadahi, mentuhankan, menghakikatkan Kristus dengan pencipta langit bumi. Padahal Kristus itu ketika datang di tengah kaumnya hanya mengajak kaumnya menyembah kepada pencipta, sedangkan dirinya adalah ciptaan. Begitu, Bang. Tapi dibilang Tuhan kan tidak akan ada yang selamat kalau tidak melalui Yesus. Melalui bukan berarti menyembah. Bedakan menyembah dengan melalui. Yesus itu hanya jalan menuju kepada Tuhan. Dia bukan Tuhan. Dia jalan menuju kepada keselamatan, bukan keselamatan itu sendiri. Dia hanya jalan. Sebagai jalan, titian yang harus dilalui manusia untuk sampai kepada tujuan. Yesus bukan tujuan. Sementara Kristen menjadikan Yesus itu tujuan. Nah, sesatnya itu di situ. Gitu. Bukannya di dalam 1 Yohanes itu dikatakan Allah bersama-sama dengan firman-Nya gitu, bukan itu dibilang ya, dikatakan 1 Yohanes ya? Yohanes 1 bukan 1 Yohanes. Iya, Yohanes 1. Tidak ada masalah dengan itu. Bapa Elohim bersama dengan firman-Nya. Maksudnya di situ adalah sifat. Sifat Bapa melekat pada diri Tuhan. Sifat Tuhan melekat pada Tuhan itu sendiri. Pembuktiannya apa? Di data nomor 3-nya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Berarti yang dimaksud di sini adalah sifat Allah yang melekat pada diri Allah, di mana Allah hanya berkata maka semuanya jadi. Hanya menginginkan maka semuanya jadi. Hanya berkehendak maka semuanya jadi. Termasuk Yesus dijadikan dari kehendak. Makanya dikatakan pada mulanya Yesus itu adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan, dan perkataan Tuhan yang melekat pada Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri, yaitu sifatnya. Sifat yang melekat pada Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, sifat firman atau berkata yang ada pada diri Tuhan
itu diimplementasikan ketika dia ingin menciptakan manusia lahir tanpa ayah dengan mengatakan, aku Tuhan hendak membuat Maria mengandung seorang manusia dan hendaklah manusia menamainya Yesus. Terjadi enggak? Terjadi. Maka Yesus pada mulanya adalah firman. Jadi penyembahan menurut abang ini sama Yesus contohnya di mananya cara penyembahannya? Yang kalian puji, yang kalian ibadahi, kalian menganggapnya pencipta yang nuzul ke bumi mengambil daging. Kolose 2:9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7 dan seterusnya. Kalian menyetarakan Yesus itu dengan pencipta. Sehingga nyata nampak itulah antikristus. Menganggap Yesus setara sehakikat dengan pencipta. Nyata itu adalah antikristus. Karena Kristus itu adalah manusia yang diurapi, yang disucikan, yang ditahirkan, yang ditasbihkan oleh Tuhan. Itu Mesias atau Kristus. Jadi ketika ada orang menuhankan atau mengibadahi atau menyetarakan, menyelaraskan antara yang membaptis dengan yang dibaptis, yang mengurapi dengan yang diurapi, maka orang itu sudah sesat. Gitu Bang. Tetapi di 1 Yohanes 1 itu dikatakan bersama-sama dengan firman-Nya. Lalu Yesus itu kan naik ke surga. Naik ke surga karena direncanakan, diupayakan dibunuh oleh orang-orang Kristen, pengikut Kristus Dajjal, kan gitu. Sehingga Tuhan menyelamatkan Kristusnya naik ke langit. Karena kalau tidak, maka akan dibunuh sama para pengikut-pengikut Kristus palsu ini. Bukannya mati dan bangkit. Ketika Yesus yang asli terangkat ke langit, yang mati dan bangkit itulah si Dajjal yang disembah oleh orang Kristen hari ini. Beliau di mana ada nggak ayatnya, dalilnya bahwa di Alkitab ya, jangan di kitab yang lain, maksudnya di kitab ada nggak tertulis bahwasannya Yesus itu bukan mati? Yesus sendiri yang mengatakan itu. Di mana ada ayatnya Pak? Biar saya kita ini dulu. Lukas berkata Yesus berkata dalam Lukas 24 nomor 44, aku akan pergi meninggalkan dunia ini, bumi ini, sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Iya. Nah, di kitab Mazmur dikatakan Tuhan itu bukan mati. Ya. Di dalam Mazmur 118 nomor 17. Di situ dia mengatakan, aku tidak akan mati tetapi aku akan hidup. Aku tetap hidup. Aku tidak akan mati. Mungkin di surga tidak akan mati di surga, Pak. Mungkin ya. Bukan. Ketika ia turun ke bumi. Ketika ia turun ke bumi. Itu Pak. Ya di situ makanya jadi dipuji, jadi disembah. Mungkin itu apanya? Kalau ada ayat yang ini. Ayat jelas dikatakan Tuhan itu misteri, tidak mati. Banyak orang yang dibilangkan diserupakan, yang mungkin Kristen ini salah. Salah Kristen ini menyembah Yesus. Tetapi karena Yesus mati dikatakan di Alkitab dan bangkit dan naik ke surga, dan Kristen meyakini bahwa dia adalah Allah yang di surga. Begitu mungkin pemahamannya, Pak. Sederhananya begini, Bung. Yang mau disembah itu Yesus atau iblis? Yang mau disembah oleh manusia. Yang ingin dirinya dituhankan itu Yesus atau iblis? Yang ingin dirinya disembah oleh manusia. Siapa, Bang? Bukannya Yesus minta disembah. Di mana Yesus minta disembah? Enggak, artinya bukan Yesus minta mau disembah. Tapi kenapa disembah? Berarti ada kekuatan yang
ada kekuatan yang menggiring manusia untuk menyembah dirinya dengan memakai nama Iya. Yesus. Contohnya saya buat dulu Pak ya. Nah, Saya menuhankan orang tua saya. Kenapa saya tuhankan orang tua saya? Karena orang tua saya memberikan yang terbaik sama saya. Dan otomatis saya akan menyembah dia. Dan saya takluk sama orang tua saya. Begitu. Istilahnya Yesus pun mungkin kalau ada kejanggalan-kejanggalan di bumi dibuat sesama manusia tidak sesuai dengan kehidupannya sehari-hari, mungkin manusia tidak akan menyembah dia. Tetapi karena Yesus membuat perbuatan baik, jadi ya otomatis begitu. bagaimana kalau ternyata yang Anda sembah iblis memakai nama Yesus? Salah. Dan itu tidak Kenapa benar. bisa salah? Adakah Yesus mengajarkan manusia untuk menyembah dirinya? Tidak ada. Nah, lalu kenapa kalian berbondong-bondong menyembah sosok yang bernama Yesus itu? Namanya kekristenan ya Bang ya. Kekristenan ini iya kan, itu kan sebagai apa dibilang? Itu udah dasar kita, ketuhanan kita. Nah, berarti berhasil iblis memakai nama Yesus untuk menyesatkan kalian. Sederhana kan? Iya, di mana ada tertulis Yesus itu adalah setan, iblis. Sekarang yang ingin disembah selain Tuhan siapa? Itu dulu. Orang tua saya sembah juga. Orang tua Anda ingin? Iya saya sembah, bukan dikatakan Orang tua sembah saya, Anda, bukan ya. Orang tua Anda ingin nggak Anda menyembahnya? Saya sembah. Iya, Anda yang menyembah. Orang tuanya Iya. mau nggak? Ya mau. Orang tua Anda juga dajjal ternyata. Fir'aun. Kenapa? Orang tua Anda Pak? Fir'aun. Kenapa? Karena hanya Fir'aun, hanya iblis yang ingin disembah selain daripada Tuhan. Penyembahan ini bagaimana penyembahan ini? Ya, penyembahan tergantung. Iya, Yang artinya Anda- penyembahan yang di mana maksudnya, Pak? Ya, bedakan antara proskuneo dengan latria. Kalau proskuneo itu sujud menghormat, sebagaimana kita menghormat ke orang tua, Iya, itu betul. proskuneo. Iya. Tapi yang saya maksud di sini adalah latria, di mana Apa Anda latria itu? latria Apa itu latria ini, Pak? bahasa Yunani, mentauhidkan, mengilahkan, menganggap dia itu pencipta. Yang kepadanya bukan salah kalau kayak gitu salah. Kalau Terus kita kenapa bilang Anda bawa-bawa? saja sebagai Kenapa Anda Jangan. bawa orang tua Anda? Yang saya maksud ini Jangan. iblis. Yang saya maksud ini iblis ingin diilahkan. Jangankan Iya. orang-orang Kristen yang tak ada iman, Yesus aja sebagai Betul Bapak. Yesus aja yang jelas-jelas dia adalah hamba yang taat. Dia adalah Mesias. Diajak iblis untuk menuhankan dirinya. Apalagi kalian yang tidak punya iman. Bagaimana orang beriman ini? Coba dulu terangkan dulu Pak yang beriman ini. Diselesaikan dulu di sana. Siapa yang mau diilahkan selain pencipta? Allah Bapak Yesus di atau surga. iblis? Ya Yesus lah. Nah, di mana Yesus ingin diilahkan? Di mana? Bukan mau diilahkan. Terus Emangnya kenapa diilahkan? Tuhan pernah ngomong sembah aku kata Tuhan Allah di surga. Tuhan yang benar itu mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Kau harus berbakti hanya kepadaku. Jikalau ada ilah lain atau ada orang, baik itu bapakmu, ibumu, istrimu, anak-anakmu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, mengajak engkau menyembah, membujuk engkau menyembah, mengibadahi, melatriakan selain daripada aku, bunuhlah dia. Nah ini sekarang Anda berbondong-bondong mengilahkan yang bernama Yesus. Bukankah Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Ya. Kristus. Berarti Yesus sudah menubuatkan akan datang iblis menyamar menjadi Yesus. Nah sekarang Anda penyembah-penyembah Yesus itu, yang menyamar Yesus itu. Anda sadar? Allah saya nggak kenal. Allah Bapak di surga saya nggak kenal. Nah terus
Karena Anda tidak mengenalnya, maka Anda menyembah iblis dalam nama Yesus gitu. Tidak pernah saya sembah iblis. Loh, jadi yang bernama Yesus ini sopore. Keiblisan itu bagaimana keiblisan itu kok bisa dibilang jadi Dia iblis? minta diibadahi. Dia mau dianggap sebagai pencipta. Siapa yang pria. bilang Tuhan? Siapa yang bilang? Sekarang saya tanya sama saudara, Yesus itu sehakikat dengan pencipta atau tidak? Ya, si hakikat. Nah, itulah iblis. Itulah iblis yang Anda hakikatkan dengan pencipta dalam nama Yesus. Siapa yang ngajarin Anda kalau Yesus itu sehakikat dengan pencipta? Yang ngajarin siapa? Ada Yesus ngajarin? Ada? Ada? Tidak ada, Bang. Iblis yang ada dalam diri-diri kalian itu. Tidak ada yang selamat kalau tidak melalui saya. Melalui itu apakah artinya dia mensehakikatkan dirinya dengan Tuhan? Dengan Bapa? Melalui itu menjalankan firman-firmannya. Hey, Yesus juga mengatakan para pesundal dan pemungut cukai masuk ke dalam surga sampai kepada Bapa hanya melalui Yohanes Pembaptis. Matius 23, 21 nomor 31. Orang-orang juga selamatan. Nah, terus kenapa Anda menghakikatkan Yesus? Kenapa Anda menghakikatkan Yesus setara dengan pencipta? Kalau percaya sama Yesus dia akan selamat. Percaya sebagai? Ya, sebagai artinya firman-Nya, harus kita jalankan firman-Nya. Kenapa Anda ilahkan kalau begitu? Kalau Anda percaya Yesus itu adalah firman Tuhan, dia bukan ilah, dia bukan Tuhan itu sendiri, bukan. Dia utusan berarti. Memang saya bilang sampai itu memang utusan, memang utusan. Tadi Anda mengatakan sehakikat dengan ilahi, sehakikat dengan Bapa pencipta. 1 Yohanes 1 mengatakan apa itu? Di situ bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Itu berbicara mengenai hakikat firman yang adalah sifat yang melekat pada diri sang Tuhan. Tuhan itu saya nggak kenal. Tuhan yang kenal adalah Tuhan Yesus yang saya kenal. Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, engkau tidak pernah melihatnya. Suaranya pun tak pernah kau dengarkan. Karena memang tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Yesus turun hanya menjelaskan, menerangkan apa yang dimaksud dengan Tuhan dan seperti apa manusia bisa berhubungan dengan Tuhan. Bukan malah menyembah Yesus. Wajar saya sembah. Kenapa saya sembah? Kenapa saya sembah? Karena dia adalah firman. Karena dia itu adalah Allah. Bagus. Anda sudah menyatakan itu. Berarti yang Anda sembah ini bukan Yesus, tapi iblis dalam nama Yesus. Kok bisa iblis mengatakan begitu? Ada Yesus mengajarkan dirinya untuk diibadahi, diilahkan? Ada? Tidak ada. Lalu yang menggiring Anda untuk menyembah kepada sosok Yesus ini siapa? Ya Allah. Di mana Allah mengatakan itu, sembah Yesus? Bukan dibilang sembah. Ya, mulai mentok bukan dibilang sembah. Lalu apa yang Anda lakukan? Tuhan Anda itu siapa? Yang mengutus Yesus, Rabbus samawati wal ard. Dari mana tahu Tuhan Anda itu gitu? Loh, alam semesta ini ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Sudah. Terus kenapa Anda mencari lagi Tuhan itu? Tinggal Anda sembah saja. Ya, wahai engkau pencipta langit dan bumi, aku dari datang kepadamu sujud. Allah Anda kenal? Alam semesta ini? Dari mana Anda kenal? Alam semesta ini kok kenal? Anda ingin mengenal Tuhan seperti mengenal Pak Desa gitu? Dari mana Anda tahu itu adalah Allah yang benar? Jadi yang menciptakan menciptakan alam semesta ini siapa? Bukan. Dari mana Anda tahu Tuhan Anda itu yang benar gitu loh? Jadi yang menciptakan alam semesta ini siapa? Jangan ke situ dulu. Memang begitu cara menjawabnya. Gini bang. Dari mana saya kenal Allah Bapa di surga itu? Dari Yesus. Nah, sekarang Bapak apakah Yesus? Ya. Maksudnya Iya. Bapak itu Yesus? Iya. Situlah gilanya.
Di mana gilanya? Kenapa Allah Anda itu dari mana Anda kenal? Sekarang Allah Anda gini, itu dari mana Anda kenal? saya mengenal Tuhanku melalui Dari Nabi Muhammad. mana? Dari mana Anda kenal? Melalui Nabi Muhammadku. Nabi Muhammadku yang mengajarkan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk. Nabi Kapan Muhammadku. Nabi Muhammad itu bertemu sama Tuhan, sama Allah? Apa? Maksudnya Kapan apa bertemu ini? dia? Hah? Maksudnya gimana? Gini, kekristenan itu percaya sama Allah Sang Pencipta melalui anaknya Yesus Kristus. Nah, melalui begitu maksudnya bagaimana? Maksudnya melalui Yesus itu maksudnya Tuhan Anda menjadi Yesus gitu. Bukan. Arti Lalu? kita memahami, ini bukan. Bagaimana kita Pencipta mengenal langit Allah? dan bumi, pencipta langit dan bumi Ya. yang bukan manusia, Anda Ya. kenal melalui Yesus. Maksudnya gimana? Maksudnya Gini. gimana Anda mengenal melalui Yesus itu maksudnya gimana? Bagaimana kita percaya bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi? Heeh. Itu kan melalui Yesus. nubuatan Yesus. Apa Bahwa kata Yesus itu Yesus? adalah Allah, ada di surga. Di mana begitu. Yesus? Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana di Alkitab lah. Ya, di mana di Bible Yesus mengatakan aku adalah Allah? Bukan dibilang aku adalah Allah. Siapa bilang aku Lalu adalah bagaimana Allah? Anda menyelaraskan antar Tuhan langit dan bumi yang tak terlihat itu dengan Yesus? Kan Anda mengatakan Iya. tadi Anda tidak mengenal Allah, Anda tidak kenal. Anda mengenalnya melalui Yesus. Anda mengatakan Allah menjelma berinkarnasi menjadi Yesus, betul? Ya, Nah, di mana Yesus mengajarkan kalau dia adalah inkarnasi Allah? bukan. Udah dibilang 1 Yohanes 1. Bagaimana sih? Apa di Yohanes 1 itu apa? Yang ada di Yohanes itu Aku apa? adalah firman bersama-sama. Di mana Yesus mengatakan? Di mana Yesus mengatakan aku adalah firman? Yohanes 1. Tidak ada di situ mengatakan aku adalah firman. Jadi, Subhanallah. Di situ diterangkan Allah memiliki sifat. Apa yang mana dibilang dimiliki? kayak gitu? Ada sifat dibilang kayak gitu. Jadi Mana yang bersama-sama dengan Tuhan apa? Allah. Sifatnya atau apa yang bersama-sama dengan Tuhan? Ya sifatnya lah. Nah, ya udah. Kenapa Anda tolak? Arti memahami Anda kurang paham gitu loh. Sifat itu apa? Anda kurang memahami arti sifat ini. Sifat itu apa? Sifat itu apa? Sifat itu apa? Karakter. Oke. Iya. Jadi salah satu karakter Tuhan adalah Maha Pencipta. Betul? Ya. Mampu enggak Tuhan yang Maha Pencipta yang memiliki karakter sifat mencipta ini menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Mampu enggak Tuhan? Mampu enggak? Pas masa di bumi maksudnya. Lu kok Di jadi zaman kayak gitu? Yesus maksudnya. Mampu Bagaimana enggak maksud Anda? Mampu. Jelaskan dulu. Anda pun ngomong nggak jelas. Bagaimana maksud Anda tidak? itu? Mampu tidak Tuhan yang memiliki sifat, yang memiliki karakter Maha Pencipta menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Mampu nggak? Dia kan Tuhan Yesus kan bukan punya kekuasaan di bumi. Saya tanya lagi, pencipta langit dan bumi yang memiliki karakter, memiliki sifat. Di antara sifatnya adalah mampu menciptakan segala sesuatunya. Apakah dia mampu menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Mampu atau tidak mampu? Buat apa diciptakan? Udahlah bang. Udah. Thank you ya. Saya susah kalau menjelaskan kepada orang yang pura-pura idiot. Mau Bukan, dilanjut? saya tanyakan dulu. Anda dulu. Terangkan dulu sama kita yang ini. Kalau Tuhan saya menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu, Adam. Dari mana Anda kenal Allah Anda? Nabi Muhammad yang menjelaskan itu kepada saya. Nabi Muhammad pun nggak tahu kita di mana. Nabi Muhammad itu hidup di abad ke-7 sampai sekarang masyarakatnya, keluarganya turun-temurun masih mengenalnya sampai detik ini. Di mana Di Arab dalilnya? Saudi. Di Arab Jangan Saudi. gitu, jangan gitulah dalilnya. Arguran lah, artinya kitab Anda lah. Janganlah kayak gitu. Udah Anda turun. Anda nggak layak diskusi dengan saya, Abang. Dadah. Anda tidak ada ilmu dan tidak punya kapasitas untuk berdiskusi dengan orang-orang yang punya IQ tinggi.
Ketika Anda melihat kenyataan iman Anda itu hancur lebur, Anda mencoba memperbodoh diri ketika saya mencoba untuk mengangkat derajat Anda sebagai manusia yang memiliki kepiawaian dalam berpikir. Anda saya turunkan. Saya lebih baik diskusi dengan 1000 orang pintar daripada 1 orang bodoh yang sombong dan tolol, idiot, dan juga sedikit agak kampret. Maaf ya. Halo, semangat sore. Selamat sore, Ibu Rati. Halo. Halo. Ya, halo. Sahabat Emira, syukran. Halo, Ibu Rati. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan. Saudara muslim saya agar ditahan biar nggak terlalu rame di multi ya. Jadi kita agak bingung mana yang muslim, mana yang non-muslim di sini. Ya, kerjasamanya please. Kita pasti bisa kerjasama. Oke? Halo, selamat sore. Selamat siang. Siang Katolik Protestan, Bang Jack. Pengikut Isa Protestan, Bang. Tapi belum bisa buka kamera ini. Gimana ini? Ada akunnya nggak yang bisa buka kamera? Oke, Bang ya. Aku tadi kan aku lagi dibawakan nyimak tadi. Abang kan tanya di mana ayat yang menjelaskan bahwa Yesus mengaku dia itu sebagai Tuhan. Di situ terdapat di Yohanes 13 ayat 13 tadi. Di situ terdapat di Yohanes 13 ayat 13 tadi. Sabar dulu. Sabar dulu. Halo, ayam. Saya turunkan. Tunggu Bang ya, sabar ya. Saya cari dulu Oten yang bisa buka kamera ya. Ini nggak bisa buka kamera ya, aduh. Iya, nggak bisa. Apa aku? Ada nggak akun yang lebih bagus yang bisa buka kamera? Oke. Tunggu ya, Bang. Aku turunin aja apa Bang ya. Habis itu naik ya. Oke. Nama akunnya apa? Ya. Nanti aku akan. Halo, selamat siang. Ya, Katolik selamat Protestan. siang. Katolik Protestan. Islam. Oke. Halo, selamat sore. Ya, halo Bang. Katolik Protestan. Protestan Bang. Nggak bisa buka kamera juga ya. Bentar ini nih, mau buka kamera Bang. Bentar, kok belum bisa? Sebagai tamu menjawab sama dulu. Kok nggak bisa nih Bang? Iya, pengikutnya harus Oh, ada. sebentar. Heeh. Bentar ya Bang. Cari akun yang bisa Bang buka kamera. Oh, oke Bang, sabar ya Bang. Ya, makasih ya. Biar bisa kita. Nanti naik lagi kalau sudah ada akunnya yang bagus. Halo, oke. Semangat siang. Halo, Juma. Katolik Protestan Abang. Oten lah. Silakan buka kamera. Diskusi Ya, kita tunggu. silakan. Oke, tunggu. Iya. Ini songkat masih agak lumayan ya teman-teman dibandingkan yang baru ini. Baru entah kayak ada Pak Briseng di dalam. Halo. Ya, tunggu. Gimana, Jum? Ya, dibuka kameranya dulu, Bang. Masih lelet. Nggak bisa ya? Itu, tinggal di
terima. Oke, Nggak ada, Jum. ada tuh udah Coba terbuka kirim, Bang, udah kirim, terbuka. coba kirim lagi, Jum. Coba kirim lagi. Udah kebuka Bang, cuman Abang pakai filter ini. Abang pakai Oh, ya, filter betul, yang betul. matikan aja filternya Bang. Oke, oke. Filternya dimatikan Bang. Kita mau diskusi bukan mau perang fisik. Diskusi aja kita. Oke, oke, tunggu ya. Volumenya dinaikkan. Di mana saya Iya. pencetnya tadi? Oke, ya. Nah, gini. Saya turun dulu ya, nanti saya naik. Ini HP-nya lelet sebentar, ya. Baik. Saya tunggu Bang, saya tunggu. Oke. Teman-teman yang lain silakan ajukan permintaan. Halo, semangat sore. Semangat sore. Halo. Semangat sore. Halo. Halo Paman. Ada onde-onde kah? Halo. Anda siap untuk diblokir? Baik. Diblokir dulu baru diturunkan. Nah, satu. Bismillah. Mantap. Nikmati di sana diblokir. Halo, semangat sore. Udah diblokir, aman. Yang saya anggap sebagai pengganggu saya blokir ya, maaf ya. Kalau ada muslim yang sengaja naik hanya untuk mengganggu saya blokir. Halo saudara Tumorang, semangat sore. Halo. Halo saudara Cahaya Elohim. Selamat sore Antikristus. Ya sore Bang, silakan buka kamera kita diskusi. Kenapa buka kamera lagi? Tapi situ udah Antikristus, yuk. Kamu pun Antikristus. Ayo buka kamera kita diskusi Bang. Silakan. Kamu pun Antikristus. Iya buka kamera. Nanti kita buktikan siapa yang antikristus kan gitu. Silakan. Antikristus itu yang datang belakangan itulah. Buka Yuk, kamera termasuk dulu. Anda. Buka kamera dulu habis itu kita diskusi. Silakan. Mau buka kamera atau tidak Bang? Saya turunkan kalau memang nggak bisa buka kamera. Sesat itu kau itu Bang, bertobatlah kau Bang. Mau buka kamera atau tidak nih? Bagus. Sesat tidaknya seseorang itu kita buktikan bosku, bukan cuma dituduh. Ini Rati naik lagi. Ini kedua kalinya ya, ibu ini. Anda akan melanjutkan live ini hanya dengan audio. Halo saudara Rati, semangat sore. Selamat sore, Katolik Protestan, Protestan. buka kamera silakan kita diskusi. Oke, tunggu sabar. Ya,
Udah belum? Belum bang, belum. Nah, udah belum? Belum. Saya kirim lagi ya. Ini udah nih, udah buka nih. Nah itu disimpan bang, di save, Iya, ya. terima dan simpan. Silakan. Oke. Ya, Oke, Bang, ya, Bang, ya. oke. Iya, salam kenal bang. Ya, ini saya Kristen Protestan. Oke, abang silakan. Ini saya mau nanya ini Bang. Kenapa abang itu ngomong bahwa Yesus itu yang disalib itu iblis gitu loh. Saya nggak ngomong yang disalib itu iblis. Tadi saya dengar dari obrolan yang udah gitu kemarin. Katanya Yang mau ditempel disembah, yang Iya. mau disembah itu iblis. Ah, Selain daripada Tuhan yang mau disembah itu iblis. Iblis mau disembah. Yesus mau nggak disembah bang? gini Bang, kenapa Islam itu tidak percaya bahwa Nabi Isa itu disalib, mempercayai Nabi Isa diangkat ke surga gitu loh. Iya. Karena pencipta langit dan bumi tidak mengizinkan itu terjadi. Ya, tapi bagi orang Kristen kan itu udah rencana dari Allah Bang. Itu hanya internal Kristen doang. Kalau di Bible nggak begitu. Itu klaim sepihak dari saudara kita Kristen. Tapi di Bible sendiri menceritakan Yesus tidak akan mungkin disalib. Itu mustahil. Berdasarkan Bible ya. Sebenarnya penyaliban itu Bang, itu penggenapan, ngerti nggak Bang? Penggenapan janji, penggenapan bahwa dia akan mati dan hidup kembali Bang. Bukan dia mati, bahwa sebenarnya Tuhan itu nggak mati Bang. Cuman penggenapan bahwa dia itu akan hidup kembali. Karena dia Tuhan bisa hidup Bang. Kalau dia manusia nggak mungkin bisa hidup Bang. Itu juga adalah kepercayaan dari Kristen internal. Lagi-lagi Yesus dan murid-murid dan juga Tuhan sendiri dalam Bible tidak mengajarkan konsep itu. Itu hanya Kristen doang yang percaya itu. Iya, tapi kan itu kan yakin Kristen Bang. Kenapa disangkal gitu loh? Sementara gini Ya, Bang, karena gimana? Lanjut. di dalam Alkitab Nabi Muhammad itu tidak ada Bang. Sementara di dalam Al-Quran Nabi Isa itu ada. Ada situ aja kita tahu Bang. Mana kita baik mana enggak. Di Alkitab tuh Nabi Muhammad enggak ada sama sekali. Sementara di Al-Quran Nabi Isa itu ada Bang. Dan Kalau di Taurat, Zabur, kitab-kitab selain daripada surat Paulus ada nggak bang? Diceritakan. ya kita bicara tentang Yesus saja Bang. Ya. Kita Paulus diskusi. mendirikan agama saudara. Paulus memberikan hadiah berupa kitab, 13 kitab lagi. Ada nggak diceritakan di dalam PL tentang Paulus? Paulus yang mendirikan Kristen loh. Ya betul. Nah, terus kenapa nggak ada Paulus di dalam kitabnya orang Yahudi kalau dia memang harus dinubuatkan sebagai pendiri agama? Iya tadi saya dengar abang ngobrol sama yang udah bahwa Islam itu meyakini yang naik ke surga itu Nabi Isa dan yang disalib itu bukan Nabi Isa. Gini Bang, itu dalam cerita, itu dalam dongeng Bang. Kalau dalam masalah sang pencipta, masalah Tuhan, Allah segala macam, itu gak ada dongeng-dongeng gitu Bang. Ini bukan drama Bang. Ini masalah itu bukan drama. Yang abang ceritakan drama. Ya. Istilahnya seperti yang disalib bukan Nabi Isa, yang Nabi Isa terbang ke surga, itu drama Bang. Itu nggak bisa dibilang itu Bang, itu drama. Yang drama itu kurasa yang di Kristen Kenyataannya deh. Bang, kenyataannya yang disalib itu Nabi Isa. Kenyataannya yang disalib itu Enggak. Nabi Isa. Bukan Nabi Isa yang disalib. Jadi abang ini bicara, Anda akan- Islam ini bicara kayak seperti drama gitu. Ada ini sutradaranya, Justru- ini pemainnya, ini Justru- pemain wanita. Iya.
Justru di Kristen itu sandiwaranya sangat kental kali. Sandiwaranya di Kristen itu luar biasa gitu. Tebus dosa, Tuhan turun ke bumi untuk nebus dosa, mati dibunuh manusia, habis itu pada hari ketiga bangkit. Itu sandiwara. Sandiwara yang dibikin-bikin oleh gereja untuk merekrut banyak pengikut, orang-orang yang gemar berdosa, supaya dosanya dialihkan kepada orang lain. Makanya diajarkan begitu. Justru di agama Anda lah drama itu. Tuhan turun ke bumi, menjadi bayi, lalu dewasa Tuhan ini, lalu dibunuh oleh penjahat, lalu Tuhannya keluar dari kubur hari ketiga untuk balas dendam. Apalah, kayak melebihi dari film India malah. Lebih dari film India agama Anda itu. Termute bang, termute bang. Termute bang, termute. Mic-nya tertutup, nggak kebuka. Mic-nya, mic. Kebiasaan moderator begini. Mic-nya bang. Mic-nya. Ya tolong abang jangan salah paham tentang Kristus gitu bang. Enggak, saya enggak salah paham. Justru saya meluruskan paham yang salah. Sekarang begini, apakah pencipta langit dan bumi yang mengutus Yesus mau Yesus ini dibunuh oleh orang jahat? Ada enggak dalilnya? Penggenapan. Kata siapa? Ya itu keyakinan Kristen. Ya iya, Kristen yang buat-buat. Kristen yang membuat-buat. Nah, di mana Yesus mengatakan penggenapan mati terkutuk itu dia yang genapi? Di mana? Bukan mati Itu cuman, terkutuk. lah dalilnya begitu. Bukan mati terkutuk, bang. Maksudnya Galatia 3. Galatia 3 nomor 13. Gimana? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, kutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung? Yang terkutuk siapa? Itu sandiwara yang dibuat oleh Paulus untuk menjerat kalian. Kalian yang tidak mau bertanggung jawab di hadapan Tuhan tentang dosa-dosa kalian, kalian ingin limpahkan kepada Yesus. Itu jualan Paulus itu supaya laku gitu. Dosamu membunuh, dosamu mencuri, dosamu ini udah ada yang tanggung loh. Ayo ikut sini, ayo ikut. Makanya banyak yang ikut. Itu jerat yang dipasang oleh Paulus sebagai utusan Kristus Dajjal untuk menjerat manusia pelaku dosa supaya dia dosanya dihapuskan, dia limpahkan kepada orang lain dosa-dosa itu. Tapi itu hoax, itu nggak ada. Itu cuma cerita di atas kertas. Manusia itu berdosa, menanggung dosa sendiri, datang kepada Tuhan bertobat. Ngapain Tuhan turun ke bumi bunuh diri untuk dosa-dosa orang? Lawang Tuhan itu maha pengampun kok. Ada dosa, datang kepada Tuhan. Tuhan, aku punya dosa, ampuni ya. Diampuni. Kenapa harus bikin sandiwara Tuhan turun ke bumi dibunuh oleh manusia? Ujung-ujungnya nanti kalau Kristen melakukan dosa di 2026 ditanya tuh, kau membunuh ya? Iya. Gimana caramu untuk menghapus dosamu? Apa katanya? Bertobat. Ya sama aja. Terus buat apa Yesus datang mati kalau begitu? Harusnya yang benar, kalau sandiwaranya itu ingin paten, Yesus turun ke bumi. Begitu Yesus turun ke bumi, dia mengalahkan maut, dia mengalahkan dosa. Maka sejak itu dia bangkit dari kubur, tidak ada lagi dosa di bumi. Sudah ditebus. Faktanya orang masih bermatian, orang masih kemudian masih berdosa. Jadi apa manfaatnya Yesus mati? Nggak ada. Katanya dia datang untuk menebus dosa, mengalahkan maut. Orang masih bermatian, orang COVID ribuan orang meninggal. Kenapa enggak ditebus kematian itu? Kan Yesus menebus maut. Orang masih bermatian. Jadi itu cuma sandiwara doang. Yang betul adalah ketika orang-orang kafir ingin membunuh Yesus, dia berdoa, Bapa, sekiranya mungkin cawan ini biarkanlah berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Lalu seorang malaikat turun ke bumi
memberikan kekuatan kepada Yesus sehingga Yesus semakin bersungguh-sungguh berdoa hingga peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Malaikat turun untuk apa? Untuk mengangkat Yesus ke langit supaya tidak dibunuh. Maka yang ditangkap oknum lain. Oknum lain yang diserupakan dengan Yesus. Itulah yang saudara-saudara hari ini tuhankan. Oknum lain Anda kira Yesus. Sudah. Nah, itu setelah Nabi Tuhan Yesus itu disalib, kan dia turun bang, nunjukin tangannya dipaku, bolong tangannya sama pengikutnya. Itu kan nyata bang. Ya itu bukan Yesus yang disalib, itu bukan Yesus. Memang nyata kembali, aku Yesus loh, Tuhan kan aku ya. Padahal itu sudah bukan Yesus. Itu bukan Yesus yang ditangkap, yang dieksekusi, yang dikubur, yang keluar dari kubur. Itu sudah bukan Yesus. Yesus sudah ada di langit. Apa buktinya? Coba Anda baca Lukas 22. Nomor 69. 67, sorry. 67, 68, 69, 70, 71. Ketika di sidang oknum itu dikatakan oleh imam kepala, apakah engkau Mesias? Kenapa ditanya begitu kalau memang itu Mesias? Karena mereka ragu, ini Mesias atau bukan sih? Apakah engkau Mesias? Apa jawab orang itu? Apalagi gunanya aku menjawab? Apalagi gunanya aku bertanya? Meskipun aku menjawab, meskipun aku berkata, engkau tidak akan percaya. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas, di sebelah kanan Tuhan yang maha tinggi. Itu kata orang itu. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas. Jadi yang di sidang ini siapa? Yang disalib ini siapa? Kalau Yesus sudah duduk di atas, ini siapa? Ini siapa bang yang disalib ini? Itu ya Nabi Isa bang, Yesus bang. Loh, ada berapa Yesus? Abang percaya Nabi Isa itu Yesus kan? Abang percaya kan? Enggak, saya tanya. Yesus ada berapa? Ya satu. Satu. Ya, terus yang duduk di atas siapa? Kan dia mati bangkit lagi bang, terbang ke atas bang. Enggak, ini belum disalib, ini baru disidang. Baru mau dieksekusi mati nih. Ditanya, apakah kau Mesias? Apa jawabnya? Yesus sekarang sudah duduk di atas, di sebelah kanan Bapa. Jadi yang disidang ini siapa? Perasaannya Kristen nggak pernah ngajarkan kalimat seperti itu bang. Baca Lukas 22 nomor 69. Selama ini saya sumber Apakah engkau Yesus? Apakah engkau Yesus? Apalagi gunanya aku menjawab? Percuma aku menjawab. Kau tidak akan percaya. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas, di sebelah kanan Tuhan yang maha tinggi. itu terdapat di mana bang? Lukas 22 nomor 69. Isinya apa Baca bang? dari 67. Ya itu tadi. Apakah engkau Mesias? Apa katanya? Apa gunanya aku menjawab? Apa gunanya aku bertanya? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di atas, di sebelah kanan Tuhan yang maha tinggi. Mulai sekarang. Jadi yang disalib ini siapa? Nah, oke. Ya, Mau saya jelasin bang? Mau saya jelasin. Silakan. Dia ngejawab seperti itu bang. Dia tuh udah, itu jawaban dia itu dalam maknanya bang. Itu pengertiannya luas bang. Abang jangan jawab, saya jelasin dulu bang. Itu pengertiannya luas bang, maknanya dalam. Saya, apa kata dia? Ya, saya di atas katanya kan. Nah, Yesus di atas. Itu dia tuh ngaku diri sendiri, tapi pengertiannya luas bagi kita orang-orang yang awam bang. Kata-kata seperti itu kita nggak pahami bang. Yang disebut dia ngomong itu dirinya sendiri bang. Dia katakan diri sendiri udah di atas. Nah gitu loh. Jadi kalau kayak kita nih bang awam bang ya. Kita ini orang-orang yang nggak ngerti makna kata bang. Makna kata pengertiannya luas. Yang disebut dia bahwa udah di atas itu dia mengaku dirinya udah di atas. Buat apa saya menjawab? Kata dia. Buat apa saya menjawab? Bahwa Yesus itu di atas. Dia mengatakan dirinya sendiri bang. Cuman makna itu luas bang. Pengertian buat apa saya menjawab? Di situ buat apa saya menjawab? Dia tahu dia bakal ke atas. Itu pengertiannya bang. Jadi kayak kita ini orang awam bang, nggak tahu kata-kata itu seperti apa luasnya pengertiannya gitu bang.
Ditanya dia, apakah engkau Yesus? Jawabnya, kalaupun aku jawab, kalian tidak akan percaya. Aku ini siapa? Kira-kira dia mau ngomong apa? Nah itu Kira-kira dia mau jawab dia, apa? Bang. Nah, itu dia jawabnya, Kira-kira Bang. dia, Kalaupun- kira-kira dia mau jawab apa? Kan ditanya, Ya, kau itu justru siapa? Kau itu siapa? Terus dia menjawab, kalaupun aku menjawabnya, kalian tidak akan percaya. Kalau aku ini sebenarnya adalah kalian tidak akan percaya kalau sebenarnya aku ini adalah titik-titik. Dan mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas. Dan aku ini adalah, kau tidak akan percaya kalau sebenarnya aku ini adalah Yudas. Kau tidak akan percaya. Oh, terus apa? Dia mau ngomong apa? Anda aja tidak percaya, apalagi mereka. Anda tidak akan percaya kalau sebenarnya aku ini Yudas. Tidak akan percaya. Yesus sekarang sudah duduk di atas. Dan Anda tidak akan percaya kalau saya adalah Yudas. Anda akan tetap saja membunuh saya. Nah itu dia, Bang. Itu jawaban abang itu, itulah jawabannya, Bang. Itulah Berarti jawabannya. dia Bang. Yudas. Berarti dia Yudas kan? Bukan, maksud dia, andai pun kata saya Yudas, andai pun saya kata Yudas, kalian juga nggak percaya. Kalaupun saya katakan saya ini Yesus, kalian pun nggak percaya. Itu maknanya dalam, Bang. Makanya abang tuh, tolonglah, Bang. Sekarang Yesus duduk di mana menurut yang disalib ini? Sekarang Yesus di mana? Waktu itu. Mulai sekarang Yesus di mana? Iya, dia itu mengatakan dirinya, Bang, bahwa dia itu udah duduk dia sebelah Allah ke Bapa. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Bang, seandainya saya pun mengatakan saya Judas, gini, seandainya pun saya mengatakan saya Judas, kalian juga nggak percaya. Seandainya juga saya mengatakan saya Yesus, kalian juga nggak percaya. Iya. Nah, itu jawabannya. Makanya dia terangkan. Abang Makanya dia terangkan. Abang ngasih kalimat, disitulah jawabannya, Bang. Disitulah jawabannya, Bang. Abang sendiri yang ngasih kalimat, abang sendiri yang jawab. Sekarang begini. Kalau dia mengatakan iya, aku Yesus. Apakah engkau Yesus? Ya, aku Yesus. Percaya nggak mereka? Bang, karena lawan bicara Percaya nggak? gitu. Enggak, aku tanya dulu. Bang. Dia ditanya, apakah engkau Yesus? Ya, aku adalah Yesus. Ya. Percaya nggak orang-orang Yahudi di situ? Percaya kalau itu adalah? Iya, abang nanya saya. Kita kan nggak tahu jawaban orang Yahudi. Buktinya dia disalib, berarti mereka percaya kalau yang mereka salib itu adalah? Justru itu, Bang. Dia Bang, dia tahu, Bang. Dia lawan bicara dia itu siapa, Bang? Dia tahu lawan bicara dia itu siapa. Lawan bicara dia itu adalah para iblis, para yang mau dia tahu, Bang. Sekarang begini, kalaupun dia Yesus asli, harusnya kan dia mengatakan iya, aku Yesus asli. Iya kan? Kalau dia mengatakan aku Yesus. Tapi dia kata dia, Bang, dengar, saya potong dulu, Bang. Tapi kata dia, andai pun saya kata Judas, kalian pun nggak percaya. Andai pun saya kata Yesus, kalian pun nggak percaya. Dia itu buktinya jawabannya, disalib, Bang. Buktinya disalib. Berarti dia percaya kalau itu Yesus. Iya kan? Ya itu salahnya di mana? Salahnya karena yang disalib ini, kalaupun dia mengatakan aku Yesus, ya sudah, semakin dipercepat penyalibannya. Oh, Karena memang mereka percaya. Masalahnya Yesus mengatakan, walaupun aku mengatakannya, kalian tidak akan percaya. Oke lah, semisal dia ingin mengatakan Yesus, apa engkau Yesus? Ya, aku adalah Yesus. Aku nggak percaya. Kamu jangan disalib. Kamu nggak bisa disalib. Kau bukan Yesus. Udah, pulang sana. Udah. Lepaskan. Dia bukan Yesus. Ayo. Faktanya dia disalib. Berarti memang percaya kalau itu Yesus. Berarti yang tidak dipercayai adalah kalau dia mengaku Yudas. Bang, jangan samain, Bang, ya. Jangan samain kita ini sebagai manusia biasa sama Yesus. Kenapa? Level kita udah berbeda, Bang. Setiap mulut yang kita bicarakan, Bang, dengan Yesus itu beda, Bang. Levelnya udah beda, Bang. Pengertian Kenapa kata-kata Yesus bisa dibunuh? sama kayak kita ini beda, Bang. Kenapa Yesus bisa dibunuh kalau gitu? Kalau kita tidak sama dengan Yesus?
Itu kan Kenapa dia bisa penggenapan, dibunuh? itu penggenapan. Eh, Penggenapan bang. analogi sederhananya saya sudah katakan. Meskipun aku mengatakannya kepadamu, kau tidak akan percaya. Betul, betul banget, betul banget. Nah, sekarang dia tidak percaya apa? Kalau dia adalah dia mau ngomong apa sampai dia nggak dipercaya? Dia mau ngomong, apakah engkau Yesus? Dia kira-kira mau ngomong apa? Kalau di pengadilan kan begitu bang, ditanyain dulu bang. Kalau di pengadilan. Iya. Orang seluruhnya mau orang ini dibunuh. Sampai dia mengatakan apa? Biarkanlah darah orang ini tertanggung atas nama aku dan keturunanku. Ditanya lagi tuh sama Pilatus. Mana yang akan aku loloskan untuk kalian? Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Lepaskan Yesus Barabas. Salibkan orang ini. Tapi aku tidak menemukan ada kesalahan. Tidak, dia salah. Salib, pokoknya salib. Aku lepas tangan. Iya, kami yang menanggung darahnya. Salibkan, pokoknya salib. Berarti dia yakin nggak itu Yesus? Nah, Yakin mau nggak? saya jawab, Bang? Percaya Mau saya nggak? jawab nggak? Percaya nggak? Nggak mau saya jawab. Enggak Mau sih. saya jawab Ya nggak? jawab aja. Percaya nggak kalau itu Yesus? Mereka percaya nggak kalau itu Yesus? Ya percaya. Percaya. Sekarang oknum itu mengatakan apa? Meskipun aku mengatakannya aku ini siapa, kalian tidak akan percaya. Kira-kira dia mau ngomong apa ini yang tidak dipercaya oleh mereka? Hah, kira-kira. Abang bisa dengerin saya dulu nggak? Saya yang bicara, abang jangan potong dulu. Saya jelasin itu kenapa di Jawab aja dulu. Habis itu Anda bicara. Jawab aja dulu. Ya. Kira-kira Anda kan sudah menjawab nih bahwa orang-orang pada saat itu percaya kalau itu adalah Yesus. Ya. Percaya kalau itu Yesus. Nah, Ya. kalau misalnya ditanya, apakah engkau Yesus? Terus dia menjawab, aku adalah Yesus. Apa efeknya? Tetap aja disalib. Tapi kalau dia mengatakan yang sebenar-benarnya, apakah engkau Yesus? Apalagi gunanya aku menjawab, kamu tidak akan percaya kalau aku ini Yesus. Ya, justru karena aku percaya kau Yesus, kau harus mati. Tetapi kamu tidak akan percaya kalau sesungguhnya aku inilah yang diserupakan dengan Yesus. Aku Yudas. Kau tidak akan percaya kan? Kau tetap aja membunuhku kan? Aku sudah mengatakan aku Yudas. Kau tetap akan membunuhku kan? Iya, kau pasti berbohong dengan mengatakan kau Yudas. Kau Yesus. Salib, 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 salib. Percuma saya mengatakan diriku Yudas. Saya akan tetap saja kau bunuh. Pada sebenarnya aku ini adalah Yudas. Silakan Anda tanggapi. Oke. Kita bicara masalah orang-orang itu yang menginginkan Yesus itu disalib. Mereka itu menginginkan Yesus itu disalib. Itu ini bang. Memang orang itu udah percaya bahwa itu Yesus. Kenapa? Karena Yesus ini selalu menunjukkan mujizat, ajaran-ajaran kebenaran. Dan mereka itu merasa cemburu, merasa tersaingi, merasa ada nih yang melebihi kita, ada nih yang melebihi iman kita, ada nih orang yang benar-benar melakukan kehendak Allah. Nah, makanya mereka itu menginginkan dia disalib. Kenapa? Kecemburuan dan takut tersaingi dan juga takut semua manusia di situ ikut sama dia, bang. Sementara mereka itu para imam-imam, para pemuka-pemuka agama itu merasa jatuh di bawah Yesus, jatuh di bawah ajaran dia, bang. Makanya semua orang itu menginginkan mereka disalib. Yesus disalib, bang. Kenapa? Ya biasa lah, bang. Manusia iri, dengki, takut tersaingi. Itu bang, makanya mereka menginginkan bahwa Yesus disalib. Itu artinya bang, dalam masalah pengadilan mereka itu nggak bang. percaya kalau itu adalah kamu tidak akan percaya meskipun aku mengatakannya. Dia tidak akan, orang-orang tidak percaya kalau itu adalah ayo. Orang-orang itu percaya bang, itu Yesus. Yesus mengatakan, meskipun aku mengatakannya, kalian tidak akan percaya kalau aku ini adalah jujur dong. Iya, ngerti bang, maksudnya bang. Kan saya bilang mah bang. Kita sederhana bang, itu. Bang, kita ini level manusia, bang. Kita ini level manusia, bang. Setiap ucapan Nabi itu, bang, setiap ucapan pemuka agama itu, kayak kita ini bang beda, bang. Pengertiannya luas, bang.
Seandainya pun saya katakan saya Yesus, kalian tidak akan percaya. Itu adalah omongan seorang nabi, bukan level kita, Bang. Itu maknanya dalam, Bang. Maknanya dalam. Paham, Bang? Orang-orang itu sudah percaya, orang itu percaya itu Yesus. Iya. Makanya dia bersikukuh harus bunuh. Nah, yang mereka tidak percaya sekiranya oknum ini mengaku siapa? Sekarang abang Islam Bang, ya, abang percaya kan Nabi Isa kan? Abang percaya Jawab Nabi itu Isa? dulu, Bang. Enggak, Jawab abang itu percaya dulu. Nabi Isa? Saya percaya, saya beriman kepada beliau. Nah, hari terakhir kan abang percaya Nabi Isa yang turun kan, Bang? Yes, dia turun untuk menyatakan bahwa yang kalian sembah itu bukan aku. Matius 7, 22, 23. Oh, jadi Itu ada jawabannya. tertulis. Ada tertulis dia turun menyatakan seperti itu. Dia menjadi hakim kan? Iya, ada Di dalam- tertulis. Ada di dalam Al-Quran dikatakan wa iskalallah ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku? Itu Quran. Quran. Nah, sekarang Yesus juga mengatakan begitu. Pada hari terakhir nanti Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Iya, di situ di mana dia nggak di mana dia ngaku dia bukan Yesus? Di mana? Kata-kata Itu dia, aku tidak mengenal kalian. Nah, selama ini kalian Yesus, 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 Yesus. Tapi begitu bertemu dengan Yesus asli, apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Kalian siapa? Bang, maksudnya aku tidak mengenal kalian. Coba. Maksudnya aku tidak mengenal kalian. Kalian inilah Bang Islam ini nggak percaya dia, Bang. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Siapa? Abang tahu Siapa? nggak? Abang tahu nggak dia? Siapa? Tahu nggak? Abangku siapa? Lembutkan hatimu. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Lembutkan hati. Kebenaran itu pahit, Bung. Maksudnya gimana sih, Bang? Maksudnya gimana sih? Pak, Yesus berkata pada hari terakhir nanti banyak orang akan berkata kepadaku, bukankah aku telah bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, itu siapa itu? Bahasa dia itu buat orang Islam, Bang. Bahasa dia orang Islam, Bang. Kami yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Karena orang Islam nggak percaya akan Hey. kebangkitan dan kematian dia. Apakah kami yang bernubuat memakai nama Yesus? Apakah kami yang mengusir setan pakai nama Yesus? Ayo Bang, pahit memang Bang, pahit. Tapi kalau abang mau jujur, abang mau Ya, jujur, gini, Bang. Maksud dia itu menunjukkan orang-orang yang percaya Nabi Isa, Bang. Tuhan Yesus disalib. Dia bahasa dia itu ke situ, Bang. Aku tidak mengenal kalian. Aku tidak dengar dulu, Bang. Jangan dipotong dulu, Bang. Aku tidak mengenal kalian. Bahasa dia itu kenapa? Bahasa dia buat orang-orang nggak percaya pada Yesus disalib dan mati. loh, orang itu justru saking percayanya sehingga dia memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Jadi itu abang itu kurang paham artinya itu. Ya udah. Abang mesti banyak belajar Udah. dulu, Bang. Abang mesti banyak Udah. belajar juga, Bang. Oke, aku yang belajar. Oke, baik. Silakan. Tapi ingat, suatu hari nanti Anda akan mengenang saya. Di hari terakhir, Anda akan mengenal nama saya. Dulu Bang Suma sudah pernah berdiskusi sama saya membahas ini. Kenapa waktu itu saya tidak gunakan akal ya? Gitu kan gunakan akal. Nanti, Bang. Udah, silakan aja saya Bang. bisa, Silakan. Bang, gini Bang, bagaimana saya bisa bagaimana saya bisa berubah keimanan saya? Sementara, maaf ya, ini maaf, saya minta maaf. Bagaimana saya bisa mengikuti Muhammad? Bagaimana saya bisa mengikuti Muhammad? Satu, ini maaf Bang, satu. Yang kita omongin masalah-masalah kejelekan dia dulu Bang ya. Satu, istrinya banyak. Kedua, dia menjarah-jarah dan merampok dan berperang, membunuh. Ya. Ketiga, dia mengusulkan orang Islam kalau ketemu orang Nasrani akan dipepet. Nah, keempat, ajaran-ajaran Muhammad itu banyak Bang yang menyesatkan Bang. Bagaimana saya bisa berubah iman Bang? Abang masih percaya? Abang gini Bang, di mana wanita yang mau dimadu? Seluruh dunia nih Bang. Sementara dia istrinya aja 9 apa 11 Bang. Nah, di mana itu ajaran apa Bang? Dari situ aja kita mikir Bang, aduh ini ajarannya kok
sesat banget ya. Nah, sedangkan madu satu aja orang wanita gak setuju, sakit hati. Gimana madu 11 apa 9? Udah itu istrinya umur 6 tahun lagi bang, apa? Di bawah umur dinikahin, itu logika nggak bang? Bagaimana orang Kristen bisa pindah agama sementara agama Islam ini seperti itu bang, ngikutin Muhammad seperti ajaran-ajaran yang menyesatkan bang. Itu aja bang. Bagaimana saya bisa berubah iman? Nggak mungkin saya berubah iman bang. Sementara bang, Nabi Isa bang, di mana abang lihat Nabi Isa mengajarkan yang bukan kebenaran? Di mana abang lihat Nabi Isa mengajarkan kejelekan? Nabi Isa itu bang mengajarkan kebenaran semua bang, semua kebenaran. Sementara Muhammad seperti yang saya bilang tadi bang, banyak banget aibnya bang. Perang, merampas barang orang, bunuh orang, istri 11 sampai 9 itu, lupa saya. Udah itu ketemu orang Nasrani, pet dia orang Nasrani. Apalagi itu banyak lah nikahin orang anak di bawah umur. Dari tingkah laku dia bang, kelakuan dia bang, secara manusiawi, secara logika kita berpikir sebagai manusia, patut nggak ditiru? Patut nggak kalian contoh? Seperti dia gitu. Dan dia mati bang, mati di kuburan sekarang bang. Sedangkan kalian ini selalu mendoakan dia 1 hari 5 waktu, mendoakan dia agar masuk surga bang, agar masuk surga. Kalian doakan dia 1 hari 5 kali bang. Bagaimana bang orang seperti itu diikutin keimanannya bang, sementara kalian mendoakan dia sendiri tidak tahu bang dia masuk surga apa enggak bang. Dia nggak tahu tuh, sekarang di kuburan jadi tengkorak tuh bang. Itu mau diikutin, pakai logika, pakai otak bang, pakai otak nih. Abang mau harus nggak? Andai kata tanya wanita, coba abang tanya seluruh muslimah, mau nggak kamu di madu? Mau nggak kamu di madu 3-4? Tidak ada wanita yang mau bang. Kalau katakan ada yang mau, itu orang gila itu bang. Secara hati, dia pasti sakit hati bang. Sudah gantian. Udah. Boleh gantian. Jadi gantian. Jadi boleh gantian. Ya, ini gantian. Anda sudah melakukan fitnah yang begitu besar. Iya, ini kan ini kan saya bisa dengar dari semua yang Oke. Bisa gantian? Ya, oke, silakan. Oke, baik. Saya mau tanya sama saudara. Yesus itu Tuhan Anda berasal dari istri yang keberapanya Daud? Daud punya istri ada 100. Anaknya ada 600 istrinya dengan gundiknya. Yesus itu berasal dari anak keberapa? Jawab dulu. Itu 1 poin dulu kutanya. Itu dari Maria yang suci lah bang. Maria ini berasal dari istri yang mananya Daud? Oh, kalau itu saya kurang paham bang. Nah, saya ajarin. Yesus itu berasal dari hasil zina. Paham ya? Zina? Ya. Kok abang bisa bilang zina? Abang terkutuk kan nih bang? Nah, sekarang Anda mulai panas kan? Anda tahu nggak? Anda tahu cerita bagaimana Daud mengintip Berseba mandi istri orang? Bagaimana? Anda tahu cerita itu? Daud ngintip seorang istri dari seorang Yahudi. Istri seorang Yahudi mandi, diintip sama Daud kakeknya Yesus. Lalu diperintahkannya prajurit untuk membunuh suami wanita itu, lalu dia gauli wanita tersebut. Dari sanalah Yesus lahir. Dalam Roma 1 nomor 3 dikatakan bahwa Yesus berasal dari sperma Daud. Pertanyaan saya muncul, Yesus ini berasal dari sperma Daud, istri yang mana, gondi yang mana, PSK yang mana yang digauli Daud sampai melahirkan Tuhan Anda? Jawab. Saya nggak ngerti bang, ya nggak mau ngomongin PSK. Maria itu bang, Anda memfitnah. Belum punya anak bang. Maria itu belum punya anak bang. Maria itu keturunan Daud. Ya, apa hubungannya bang? Daud punya gundiknya istrinya sampai 600. Iya, apa hubungannya sama Maria? Maria berasal dari gundik yang keberapa? Yang 100, 200, 300, 290, 30, 340. Apa hubungannya sama kelahiran? Apa hubungannya sama kelahiran Yesus? Saya bertanya, Anda kan menghujat nabiku karena menikah lebih dari 10. Daud menikah 600 orang wanita, 600. Sekarang pertanyaan saya, Tuhan Anda Yesus itu berasal dari istri yang ke-100 berapa? Yang ke-200 berapa? Itu nggak tahu bang.
Nggak tahu bang. Nggak tahu bang. Satu. Ya. Satu ya. Nggak ada hubungannya. Yang kedua, siapa dulu? Ya. Nggak ada hubungannya gimana? Nggak ada hubungannya. Tanpa Daud berzina, menikahi, menggagahi ratusan wanita, Yesus tak ada di bumi. Baru kali ini. Baru kali ini saya lihat manusia seperti Anda. Baru kali saya lihat manusia seperti Anda. Ini Nabi Maria. Ibunya Maria. Baru kali ini bang, abang yang menjadikan Yang kedua, Maria. sabar. Ya. Yang kedua. Nah, Yesus di dalam Bilangan 31 nomor 40 mendapatkan bayi-bayi perawan sebanyak 32 bayi perawan. Jatahnya dia. siapa bilang ya? Yesus sendiri dalam kitabmu. Kalian sendiri yang mengatakan itu. Abang dongeng. Kok Dongeng. Bilangan 31 nomor 40. Yesus sampai mendapatkan mana? jatah gadis belia, anak-anak kecil yang masih perawan. Yesus 30 berapa teman-teman? 32. Bang, Nabi Muhammad, sabar. Nabi Muhammad menikahi 6 tahun. Nanti di usia 9 tahun ketika orang tua perempuan mengatakan, wahai Nabi, istrimu sudah bisa serumah denganmu. Barulah Nabi Muhammad serumah dengan istrinya yang sah. Yesus di dalam Bilangan 31 nomor 40 mendapatkan jatah perawan gadis belia anak-anak kecil 32 anak-anak yang masih perawan. sejak kapan Yesus punya wanita nikah bang? Bilangan 31. Abang tahu Nabi Isa kan nggak punya sampai kematian Nabi Isa. Yesus kan mati bang. Ya. Dua, tiga. Sekarang yang ketiga. Sabar. Nah, Sekarang yang ketiga. Ketiga ya. nah, Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menyebar dengan penjajahan, perampasan, perampokan hak orang lain itu lintas negara, lintas benua hanya agama Anda. Indonesia pernah dijajah selama 350 tahun berdasarkan perintah Kitab Ulangan 20 nomor 10 nomor 11. Jika engkau mendekati sebuah wilayah, ajaklah mereka kepunglah wilayah tersebut, ajaklah mereka berdamai. Dan kalau mereka membuka gerbang mereka untuk berdamai denganmu, jadikanlah mereka budakmu, suruhlah mereka kerja rodi. Akan tetapi, bila mana mereka tidak ingin berdamai denganmu, bunuhlah semua laki-laki yang ada di dalamnya. Itulah yang diperhatikan oleh Belanda, itu yang diperhatikan oleh Inggris, itu yang diperhatikan kemudian oleh Portugis masuk ke Nusantara ini. Sampai sini paham? apa Jadi hubungannya? agama Anda menyebar dengan merampok Belanda menjadi negara maju karena apa? Mengambil rempah-rempah di Nusantara ini. Ini bang, bukan masalah negara, ini masalah iman bang. Abang nggak ada hubungannya, Pelakunya menggunakan apa? Mendirikan gereja, mendirikan lembaga Bible Indonesia, mengirim misionaris untuk mengkristenkan pribumi. Ya toh. Itu apa bagus. misinya? Bagus, kenapa bang? Dengar dulu. Dengan jalan apa? Dengan jalan apa? Merampas, menjajah, merampok, memperkaos, memperbudak, sehingga agama Anda memijak kakinya di bumi pertiwi. Ya. Agama. Tepuk tangan dulu dong. Apa hubungannya sama agama? Loh, mereka bersama dengan misionaris. Bang. Mereka menjajah sambil mengajarkan kemudian konsep agama. Jangan Bang, memperbodoh diri. Abang Jangan mulai ngomong. memperbodoh diri. Itu fakta. Abang mulai ngomong. Itu fakta. Abang mulai ngomong. Jadikanlah, dengar. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Itu perintah siapa, Bang? Jadikan seluruh bangsa menjadi Kristen, itu perintah siapa? Perintah siapa? Perintah siapa? Dengan cara menipu, Filipi 1:18, dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura, dengan maksud palsu, itu agama siapa? Agama Anda. Berpura-pura menjadi Islam,
berpura-pura menjadi Hindu, berpura-pura menjadi ateis, berpura-pura menjadi Buddha. Itu ajaran siapa? 1 Korintus 9 nomor 19 20 21. Itu ajaran Anda. Apalagi tadi? Sudah 3, apa lagi? Apa lagi? Cepat. Yang fitnahanmu tadi itu apa lagi? Apa lagi? Dan yang paling terakhir yang Anda harus tahu, dengar. Yang paling terakhir yang Anda harus tahu, di dalam agama Kristen tidak ada syarat sah nikah. Yang ada cuma kawin. Kawin yuk, kawin. Tidak ada syarat sah di Kristen. Tidak ada syarat sah di Kristen. Yang kedua, di Kristen itu tidak ada ajaran cukup 1 istri. Abang emosi bang. Kayaknya wajah abang sudah mulai kebiru-biruan ini, nggak enak ini saya. Minum dulu bang, minum. Ini wajah abang sudah mulai kebiru-biruan Emosi. ini. Gimana nih? Bang, Sedikit emosi lagi bang, baru ungu kali ini nih. dapat Sedikit lagi nih ungu nih. Sedikit lagi ungu warna Emosi bang, ungu minum dulu nih. bang. Minum. Tidak ada, dengarkan saya. Tidak ada di Kristen ajaran nikah. Kalau tidak ada nikah berarti kawin. Kawin sama seperti binatang. Ada ajaran kawin nikah di agamamu? Enggak ada. Enggak, abang terus ngomong. Syarat sah nikah di agamamu ada? Enggak ada. Seperti kambing dengan kambing jantan ketemu dengan kambing betina, ketemu satu rumah tuh, disatukan gini, disahkan di gereja, kayak binatang. Tidak ada ajaran nikah, ingat itu. Yang ketiga, dengar. Ini harus didengar dulu. Ini harus didengar. Kalah lu ya. Ini saya statusnya membantah tadi fitnahanmu. Nangis kau kan? Nangis. Sekarang yang terakhir, dengarkan saya. Di agama Kristen tidak ada larangan poligami. Catat, jangankan larangan poligami, gereja mengkawinkan laki sama laki. Lobang dubur dicolok halal di gereja. Apa yang harus saya tiru di agamamu? Menyebar dengan cara hisap darah. Tidak ada ajaran nikah. Tidak ada kemudian mandi junub. Tidak ada mandi tahir di Kristen. Tidak ada syarat sah nikah di Kristen. Tidak ada aturan haram halal di Kristen. Tidak ada ajaran batasan poligami di Kristen. Di Kristen boleh 1000 istri. Tidak ada larangan 1000 istri di Kristen. 1 juta istri di Kristen, tidak ada larangan. Jangankan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000 istri di Kristen tak ada larangannya. Saya buka mic-nya, tolong Anda tunjukkan kepada saya. 1, batasan usia wanita di Kristen boleh dinikahi berdasarkan dalil. 2, batasan jumlah istri di Kristen. Silakan, 2 aja dulu, silakan. Udah, saya dulu ngomong bang. Saya ngomong dulu ya. Ya, 2 pertanyaan saya tolong dijawab. Iya, sebelum itu saya ngomong dulu. Antar ke Ya, situ silakan. lagi bang. Antar ke situ larinya. Baik, Abang silakan. Abang bilang dalam Kristen itu ada poligami. Udah? Mana larangan poligaminya? Kasih perintah dalil. Bang, di mana bang Kristen itu, di mana-mana Kristen itu istrinya 1, suaminya 1 bang. Ya Tuhan, ini orang terkutuk. Di mana banget nih. dalil? Mana dalilnya di Bible cukup 1? Tapi kenyataannya, faktanya Kristen itu punya istri 1, pasangan 1 bang. 1 istri 1 memang, tapi di belakang, di belakang, Itu lain cerita cuma goblok. di belakang istri, di belakang istri, Faktanya, di belakang istri, faktanya. iya, di belakang istri faktanya kalian, di belakang istri, di belakang istri. Kalian lebih banyak gitu bang. Kalian udah banyak istri. Sekarang banyak kasih dalil. Saya minta dalil. Saya kasih dalil. Minta dalil. Tolong kasih dalil di Kristen cukup 1 istri. Abang kita ngomong dipotong mulu sih. Jadi Dalil, kita, saya butuh dalil. 1. Abang, Cukup saya 1 ngomong istri dulu, di Kristen. Bang.
Abang diam dulu, saya ngomong. Saya butuh dalil, Bang. Butuh dalil. Enggak gini aja. Kan Bang, dia- Kristen itu dengar. Kristen itu tidak ada ajaran nikah. Yang ada cuma Iya, kawin. Ya ntar lari Ya ke toh? situ bang. Abang diam dulu. Sama biar saya seperti ngomong dulu. kambing, cuman kawin doang, tidak ada nikah di Kristen. Nah, sekarang kasih saya dalil satu cukup satu istri di Kristen. Silakan. Oke. Bang, kita bicara dulu bang sebelum ke situ bang ya. Fakta utama. Dalil. Pak, iya, Dalil. ntar ke situ bang. Ntar ke situ larinya ke dalil. Udah. Ya kita penjelasan dulu baru ke dalil bang. Kita Apa yang Anda ingin jelaskan? Anda ingin menjelaskan Kristen di Indonesia? Bukan Anda itu. buta Kristen yang di Barat. Kasih saya ngomong dong. Biar kamu ngerti. Jangankan wanita digagahi di Barat, laki sama laki aja halal. Untung kalian itu minoritas di Nusantara ini. Kalau kalian mayoritas di Indonesia, ini sudah berlaku legalitas gay di Indonesia seandainya kalian mayoritas. Wow. Percaya sama saya. Faktanya bang, Kristen itu punya pasangan satu bang. Faktanya. Iya, satu di rumah, betul. Satu di rumah. Tapi Ya. ngeok-ngeok di belakang istri ada larangannya. Daripada kalian udah banyak istri ngeok lagi di belakang. Tidak ada. Di Islam itu nggak boleh. Satu-satunya ajaran di atas muka bumi ini yang cukup satu istri. Hanya Islam. Hanya di Islam tuh. Hanya di Islam yang memerintahkan cukup satu istri. Saya minta kepada saudara, ini yang terakhir. Saya minta. Kasih saya dalil di agama Anda cukup satu istri. Silakan. Buka mic-nya. Silakan Anda bicara. Silakan. Abang kedua. Mana dalil, Bang? Dalil. Karena yang saya tahu, mohon maaf nih, di Bali sana, di Bali, yang cuman menggunakan sempak-sempak di Bali itu agamanya mayoritas Kristen. Yang telanjang bulat di Bali itu, yang lubang pantatnya di kemana-mana itu agamanya Kristen. Malah di vagina dan di penisnya itu ada tato Yesus, tato salib. Para pemain bokep itu agamanya Kristen. Penyakit AIDS itu sumbernya dari negara-negara mayoritas Kristen. LGBT, gay, lesbong itu rata-rata dianut oleh negara-negara Kristen. Di Indonesia kalian terlihat agak baik. Kenapa? Karena kalian disekelilingi oleh mayoritas umat yang beradab dan berakhlak, yaitu Islam. Malu kau kan? Malu kau. Ayo. Tunjuk wajahmu. Buka mic-mu. Sekarang saudara tunjukkan satu data di dalam Bible istri Kristen itu cukup satu. Silakan. Kalau tidak ada, memang kalian itu di luar sana hidup ala binatang. Cuman di Indonesia kalian itu agak-agak sedikit bermoral. Karena kalian dikelilingi mayoritas umat Islam yang berakhlak. Hidup di luar sana seperti binatang. Kalian di Indonesia karena dikelilingi umat Islam. Coba di luar negeri, Bang. Di luar negeri Anda lihat. Di luar negeri Anda lihat bagaimana perilaku Kristen. Nih, kutunjukkan ya, kita buka ya, jangan turunkan orang ini. Kita tunjukkan perilaku bule di luar negeri yang beragama Kristen. Nih, kita lihat. Bahkan di gereja pun mereka ibadah telanjang kalau di barat itu. Nih, di Indonesia kalian itu memang kelihatan agak-agak sopan di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia kelihatan agak sopan karena kalian dikelilingi umat Islam. Tapi kalau di luar sana, di luar negeri, wah, kita udah tahu bagaimana kelakuan orang-orang Kristen. Ya, sabar ya.
Aduh. Oh, mama. Oh, mama. Nih. Ini konten-konten telanjang ini kira-kira agamanya apa ini semua ini? Yang telanjang-telanjang ini kira-kira agamanya apa semua ini? Ini agama apa ini? Kuputar nggak nih? Kuputar nggak nih? Di telanjang ini pawai sepanjang jalan ini telanjang tanpa busana ini kira-kira agamanya apa? Hah? Itu agamanya apa? Agamanya kira-kira apa ini? Ini kira-kira agamanya apa ini? Ini kira-kira agamanya apa ini? Kira-kira agamanya apa ini? Agamanya apa ini? Hey! Ini kira-kira agama apa ini? Agama apa? Agama apa ini? Iu. Apa itu agamanya apa? Yang telanjang ini agamanya apa? Aduh. Aduh, gila. Aduh. Agamanya apa ini? Telanjang begini ini agamanya apa? Hah? Agama apa itu? Di Indonesia itu kamu agak-agak sopan. Nih. Agamanya apa ini? Hari Valentine. Agamanya apa? Di Indonesia kalian malu-malu mempraktekkan ajaran Bible. Karena kalian dikelilingi mayoritas umat yang berakhlak Islam. Ya. Kalau di luar negeri kelakuannya itu kelakuan seperti binatang. Maaf, itu fakta. Memang pahit sih, pahit. Memang pahit. Tapi itulah fakta. Itu agamanya apa, Bang? Agamanya apa ini, Bang? Pawai tanpa busana ini agamanya apa, Bang? Agamanya apa? Itu agamanya apa? Nih. Ini agamanya apa? Agamanya apa ini, Bang? Agamanya apa? Agamanya apa? Seperti binatang, kayak binatang. Itu agamanya apa ini? Agamanya apa ini? Ayo dong. Di Indonesia kalian ini malu-malu. Karena jalan sejengkal aja Islam, jalan dua jengkal Islam, kesini Islam. Gak bebas kalian begini, praktekkan ini. Gak bebas. Agamanya apa? Jawab dulu. Agamanya apa? Kristen. Nah, ya udah selesai. Dadah. Agamanya kayak binatang. Dadah. Binatang. Oke teman-teman, ini waktu ibadah sholat. Saya harus asar dulu. Dinda yang ada di bawah izin naik dulu dong. Saya ibadah dulu. Maafkan saya saudara-saudaraku Kristen karena abang tadi membabi buta nyerang nabi kami. Ya mau tidak mau kami harus melakukan pembelaan. Kenapa? Ada ribuan bahkan puluhan ribu umat Islam yang sedang menyimak ini di YouTube dan di TikTok. Kami tidak ingin fitnahan-fitnahan seperti itu merusak kemudian kejiwaan kami umat Islam, kejiwaan anak-anak kami ya tentang nabi kami dengan fitnahan membabi buta yang tadi. Sedangkan kalau ada di antara kalian keberatan dengan yang saya katakan, silakan kita buktikan pakai data. Bang Sumo